Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyimak video pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Sri Hartati MPD selaku pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan tak lupa juga teman-teman kelas 2B yang saya banggakan. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Desi Cahyati dengan NIM 12120560042. Yang kedua ada Hamidah Nur Fadilah dengan NIM 121205069. Dan yang terakhir ada saya Himayatul Fakamala dengan NIM 121205074. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai materi pendahuluan, diantaranya yaitu pengertian bimbingan konseling, hubungan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada jenis bimbingan dan konseling, serta tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja ke pengertian bimbingan konseling yang akan dipaparkan oleh Saudara Desi. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Di sini saya Desi Cahyati dengan nomor NIM 12120500042. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan konseling. Kata bimbingan konseling ini terbagi menjadi dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bimbingan. Apa sih bimbingan itu? Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata guidance. Berasal dari kata kerja to guidance yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance-nya saja dengan arti pertolongan. Nah, di sini itu ada pengertian menurut beberapa para ahli. Salah satunya yaitu Arthur. Beliau mengatakan bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang, yakni pembimbing dan yang dibimbing, di mana pembimbing membantu si terbimbing sehingga si terbimbing mampu membuat pilihan-pilihan, lalu dapat menyesuaikan diri dan dapat memecahkan masalah-masalahnya. Maka dari itu, pengertian bimbingan secara luas adalah suatu proses pemberian yang terus-menerus dan sistematis. Nah, kepada siapa sistematisnya? Kepada individu di dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Agar apa? Agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya. Berdasarkan terminologi, bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Nah, sesuai dengan istilah yang sudah disebutkan tadi, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Nah, untuk mempermudah mengingat unsur-unsur pokok pengertian bimbingan, maka huruf-huruf bimbingan ini dijadikan akronim dengan arti B adalah bantuan, I yaitu individu, M adalah mandiri, B adalah bahan, I adalah interaksi, N yaitu nasihat, G adalah gagasan, A adalah asuhan, dan yang terakhir yaitu N sebagai norma. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari konseling. Kata konseling secara etimologis berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu concilium. Artinya itu bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan
seseorang atau beberapa klien. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, konseling dikaitkan dengan kata konsel yang diartikan sebagai nasihat, to obtain counsel, anjuran, to give counsel, pembicaraan, to take counsel. Kadang-kadang konseling juga masih diterjemahkan dengan penyuluhan. Namun, pengertian penyuluhan terkandung ada makna keaktifan yang searah, seperti halnya dalam bimbingan seperti wayang suluh, yaitu ingin memberikan sesuluh atau ingin memberikan penyuluhan. Padahal dalam pengertian konseling, salah satu prinsipnya adalah aktivitas konselor tidak hanya dilakukan dari pihak konselor saja, tetapi konselor harus mengusahakan adanya hubungan yang timbal balik antara konselor dengan klien. Bahkan nih, diharapkan yang lebih berperan aktif itu adalah klien. Dengan demikian, konselor diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Namun demikian, karena istilah penyuluhan ini telah memasyarakat, maka sampai dengan saat ini istilah penyuluhan itu masih digunakan di samping istilah konseling. Di sini ada pengertian dari beberapa ahli, salah satunya yaitu Gibson. Beliau menyatakan bahwa konseling adalah suatu bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konseling merupakan hubungan secara profesional antara seorang konselor dengan klien yang mencari bantuan. Agar apa? Agar si klien ini dapat mengatasi kecemasan dan mampu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, untuk mempermudah mengingat unsur-unsur pokok dari pengertian konseling ini, maka huruf-huruf konseling dijadikan akronim dengan arti K yaitu kontak, O yaitu orang, N adalah menangani, S yaitu masalah, E adalah expert atau ahli, L yaitu laras, I yaitu integrasi, N yaitu norma, dan G adalah guna. Untuk materi dari pengertian bimbingan konseling ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga dapat dipahami ya. Maka dari itu, materi selanjutnya yaitu hubungan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh Saudari Hamidah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hamidah Nurfadilah dengan NIM 12120500069. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yakni tentang hubungan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sini yakni merupakan suatu pembahasan yang lebih difokuskan pada suatu permasalahan manusia yang berupaya untuk membantu mewujudkan kemampuan potensial agar lebih optimal. Terlebih lagi di sini manusia memiliki berbagai potensi, kekurangan, kelebihan, dan berbagai masalah lainnya. Di sini kita akan masuk ke topik pembahasan kita kali ini, yakni mengenai hubungan bimbingan dan konseling. Dalam praktik sehari-hari, istilah bimbingan pasti selalu digandengkan dengan istilah konseling. Kita pasti sudah sering mendengar bimbingan dan konseling, yakni disatukan dalam satu kalimat yang sama, yakni bimbingan dan konseling. Lalu ada juga pihak-pihak yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling ini tidak ada bedanya di antara keduanya, yakni penjelasannya sebagai berikut seperti di layar ini, yakni dari satu segi atau sisi dapat kita lihat bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu proses pemberian bantuan terhadap seseorang atau kelompok orang, dan dari segi orang lain, konseling merupakan alat dalam pemberian bimbingan di samping alat-alat lain.
Namun demikian, konseling merupakan alat yang paling utama dan paling ampuh dalam keseluruhan program bimbingan. Atau dengan kata lain, konseling merupakan titik sentral dari keseluruhan kegiatan bimbingan ini. Ada juga yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling ini berbeda baik dasar ataupun cara kerjanya. Yakni seperti konseling itu biasa diidentikan dengan psikoterapi, yakni yaitu suatu usaha untuk menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius. Lalu bimbingan di sini identik dengan pendidikan. Lalu ada juga pendapat menurut Tonton Harahap tahun 1981 yang mengatakan bahwa konseling itu merupakan alat yang paling penting dalam keseluruhan program bimbingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan bimbingan dan konseling itu sangat erat. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bimbingan tanpa konseling itu bisa diibaratkan seperti pendidikan tanpa pengajar, yakni kita ibaratkan ya pendidikan itu dianggap sebagai bimbingan, yakni sebagai dasar atau ilmunya. Lalu pengajar di sini yaitu ibaratkan sebagai konseling, yakni sebagai yang dipraktikkan secara langsung. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling yaitu memiliki hubungan yang erat di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu manusia dalam memecahkan masalah dan mengubah pola hidup seseorang. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Himayatul Fakmal. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Himayatul Fakamala. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis bimbingan dan konseling. Nah, jenis-jenis bimbingan dan konseling sendiri di sini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu bentuk-bentuk bimbingan dan konseling, macam-macam bimbingan dan konseling, serta jenis layanan bimbingan dan konseling. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk bimbingan dan konseling. Bentuk bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 2, berdasarkan dari jumlah orang yang akan diberikan bantuan. Nah, di sini ada konseling kelompok dan konseling individu. Konseling kelompok yaitu kegiatan di mana seorang konselor yang sudah profesional membantu konselingnya untuk mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk kelompok. Nah, biasanya konseling kelompok ini mereka setiap anggota memiliki permasalahan yang hampir sama, sehingga melalui kelompok tersebut individu dapat mengembangkan potensi dalam pemecahan suatu masalah. Nah, konseling kelompok ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pertama. Di sini anggota saling mengenal dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Di tahap ini mereka akan mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kelompok. Dan yang kedua yaitu ada tahap pertengahan. Tahap ini yaitu fase di mana para anggota memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin mereka capai. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir, itu tahap di mana untuk mengakhiri kegiatan kelompok. Di tahap ini setiap anggota sudah saling berbagi pengalaman masing-masing yang memiliki berbagai macam variasi. Selanjutnya yaitu konseling individu. Konseling individu ini yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan konselingnya mendapatkan layanan secara langsung, secara tatap muka dengan konselornya dalam rangka untuk membahas permasalahan pribadi yang mereka miliki. Nah, konseling individu ini juga memiliki beberapa tahapan. Di antaranya yaitu tahapan pertama. Tahapan pertama ini dimulai dari klien yang menemui konselor hingga berjalan sampai mereka menemukan masalah klien. Di tahap ini, setiap konselor dan klien harus saling memahami agar tercipta sebuah keharmonisan dan agar memperlancar proses bimbingan konseling. Yang kedua yaitu tahap inti. Pada tahap ini, mereka mulai membahas permasalahan yang dimiliki konseli dan kira-kira bantuan apa nih yang akan diberikan kepada konseli. Dan yang terakhir yaitu
Tahap akhir. Di tahap ini biasanya ditandai dengan menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik, dan adanya planning hidup yang lebih cerah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita punya 3 macam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan pendidikan, yang kedua bimbingan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu bimbingan pribadi. Untuk bimbingan pendidikan di sini yaitu bimbingan yang dapat diberikan kepada anak bisa berupa informasi pendidikan, cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, lanjutan sekolah, mengatasi masalah belajar, atau membantu siswa agar sukses dalam pembelajaran dan mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan sekolah. Yang kedua yaitu ada bimbingan pekerjaan. Bimbingan ini yaitu bimbingan yang pertama dimulai oleh Frank Parson pada tahun 1908 di Boston, Amerika Serikat. Nah, konsep Parson ini sangat sederhana, yaitu sekedar membandingkan dan mengkombinasikan antara hasil analisis individual dan hasil analisis dunia kerja. Yang ketiga yaitu ada bimbingan pribadi. Nah, bimbingan pribadi ini itu bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membangun hidup pribadinya seperti motivasi, persepsi tentang diri, gaya hidup, perkembangan nilai-nilai moral agama dan sosial, kemampuan mengerti dan menerima diri orang lain. Biasanya, bimbingan pribadi ini lebih terfokus pada pengembangan pribadi, yaitu membantu siswa untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan belajar menerima dirinya apa adanya, dan belajar menerapkan dirinya dalam proses penyesuaian yang produktif terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita punya 7 jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi, kemudian layanan informasi, kemudian layanan konseling perorangan, kemudian ada layanan konseling kelompok, dan juga ada layanan bimbingan kelompok. Nah, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Nah, biasanya layanan orientasi ini minimal diberikan 2 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua yaitu ada layanan informasi. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami berbagai macam informasi, baik itu informasi belajar, pergaulan, karir, maupun yang lainnya. Jenis layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil suatu keputusan secara tepat. Yang ketiga yaitu ada layanan pembelajaran. Nah, layanan ini memungkinkan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik bagi para pelajar dalam menguasai suatu materi atau penguasaan kompetensi yang baik, dan layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Yang keempat yaitu ada layanan penempatan. Nah, untuk layanan yang penempatan ini itu memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, jurusan magang, dan lain-lain, agar mereka dapat mengembangkan bakat minat yang mereka miliki. Yang kelima yaitu ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini peserta didik dapat memungkinkan untuk mendapat layanan langsung tatap muka atau secara perorangan untuk menyelesaikan masalah yang dimilikinya. Layanan ini berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Lanjut ke materi yang ke-6, yaitu mengenai layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dan bahasan pokok untuk memupuk pemahaman dan pengembangan, berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini layanan yang memungkinkan peserta didik
atau setiap masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, mungkin itu saja materi mengenai jenis-jenis bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Hamidah dan Desi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Desi Cahyati dengan nomor NIM 1212050042 akan membahas mengenai tujuan bimbingan konseling di sekolah. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan yang dipromosikan. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat, yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Setelah memahami dirinya, maka memahami lingkungannya. Setelah itu, mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Lalu selanjutnya yaitu mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Nah, mungkin untuk materi dari tujuan bimbingan konseling di sekolah dicukupkan sekian. Semoga dapat dipahami ya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling di sekolah yang akan disampaikan oleh Saudari Hamidah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Desi, yakni mengenai fungsi bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti yang tertera di layar ya ini, yang pertama yaitu sebagai fungsi pemahaman atau memahami karakter siswa. Jadi fungsi pemahaman ini yaitu untuk menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi yang pertama ada pemahaman tentang diri peserta didik, yang kedua ada pemahaman tentang lingkungan peserta didik. Lalu yang kedua ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki melalui berbagai kesempatan yang diperoleh secara wajar, realistis dan normatis, dan terkembangnya berbagai potensi secara positif peserta didik dalam rangka pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah individu atau siswa dari hal-hal yang tidak dikehendaki dari berbagai permasalahan yang muncul atau timbul yang akan mengganggu ataupun menghambat dan menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Lalu yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu membantu memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah berikutnya. Lalu yang kelima ada fungsi penyesuaian, yaitu berfungsi membantu individu untuk memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat, sehingga dapat hidup serasi antara dirinya dengan lingkungannya. Lalu yang keenam ada fungsi adaptasi, yaitu fungsinya penyesuaian program kegiatan terhadap kemampuan dan kondisi individu. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi membantu individu dalam memilih bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan individunya. Mungkin sekian pemaparan dan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada Saudara Hamidah dan Saudara Desi yang telah membantu dalam memaparkan materi untuk video pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.